Ahlan wa sahlan wa marhaban biduyufina al-kiram. Laqad syarraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna. Sarraftumul makan wa nawartumul majlis wa farahtumul qulub. Fajazakumullahu khairal jaza. Wafaqakumullahu lin najahi wal falahi wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Kepada semua para tamu, para habaib, para asatidzah dan seluruh jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sama berharap mudah-mudahan majelis diyafah, majelis pertemuan pada kesempatan hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu saya ada menyampaikan yaitu tentang beberapa ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan tipu daya setan, tipu daya iblis. Tapi memang ada salah satu ayat kita salah kutip, artinya di catatan itu ada kesalahan kutip dan itu wajib diperbaiki. Saya ingatkan kepada semua yang ada di sini, kalau Anda membaca sebuah buku, kitab, apa saja, kalau Anda dapatkan ada salah cetak, apakah itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi, itu di buku-buku banyak yang suka salah cetak ya kawan. Nah, segera perbaiki. Nah, jadi begitu kita tahu, wah ini ada salah cetak nih, punya ayatnya nih, ini bukan fathah nih, ini kasroh nih umpamanya. Perbaiki ya kawan. Jangan nunggu tarsok, jangan. Antar aja lah, besok aja lah. Akhirnya Anda nggak baca lagi itu buku, bagian yang salah tidak sempat Anda benarkan. Besok buku tersebut dibaca lagi yang lain. Nah, kesalahan itu akhirnya terus berlanjut. Begitu juga catatan-catatan kita. Kadang-kadang kita ngaji kan suka nyatat ayat, nyatat hadis. Nah, kalau sekali waktu murojaah, wah ini hadisnya salah tulis nih, perbaiki ya kawan. Nah, apalagi Al-Qur'anul Karim, segera perbaiki. Nah, karena itu pada hari ini salah satu ayat yang waktu itu kita sampaikan dan ada salah pengutipan harus kita perbaiki. Nah, sekaligus juga hari ini juga kita mau lanjutkan sedikit soal tipu daya setan ya kawan, agar kita semua waspada. Jadi kalau kita buka Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 48. Al-Anfal ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ayat ini luar biasa. Ayat ini menceritakan tentang episode peran iblis di dalam perang Badar. Nah, jadi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ayat ini menceritakan tentang salah satu episode peran iblis berkaitan dengan perang Badar. Jadi ketika itu orang-orang kafir Quraisy ini ragu-ragu mau menghadapi Nabi dan para sahabat dalam perang Badar, ragu-ragu mereka. Nah, agak takut-takut. Nah, kemudian datanglah iblis berupa manusia. Jadi dia menyerupai seseorang dari satu tokoh yang dikenal di tanah Arab, memprovokasi, memberi semangat kepada orang-orang kafir Quraisy tadi supaya jangan takut untuk menghadapi Muhammad dan pasukannya. Nah, makanya di sini mari kita lihat. Nah, bagaimana iblis ini memprovokasi? Ya diberikan
janji-janji kemenangan, diberikan gambaran-gambaran yang bagus. Pokoknya kalau perang nih hari menang aja, dapat pampasan perang, menang, Muhammad bakal kalah, dibikin bagus. Nah, makanya di sini Allah nyatakan wa idz zayyana lahumus syaitan. Jadi Allah nyatakan di sini wa idz zayyana, artinya ingatlah tatkala setan-setan itu memperindah bagi mereka a'malahum, amal perbuatan mereka. Jadi amal perbuatan orang-orang musyrik ini diberi gambaran oleh iblis di hadapan mereka seolah-olah perbuatan mereka itu bagus dan baik, yaitu untuk berperang melawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijanjikan. Jadi oleh iblis ini yang berwujud manusia ini, yang menyerupai salah satu tokoh yaitu di Jazirah Arab. Kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain disebutkan tokoh yang dimaksudkan ini mereka berupa Suraqah bin Malik. Mereka berupa Suraqah bin Malik. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan iblis itu bawa pasukan. Nah, jadi pasukan ini berwujud manusia, rame-rame memprovokasi orang-orang kafir Quraisy. Ayo kita lawan itu Muhammad, kita bakal menang. Saudara. Nah, kemudian kita lihat apa kata iblis, saudara, yang berwujud manusia tadi bersama pasukannya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Waqala, setan ini berkata, la ghaliba lakumul yauma minan nas. Hari ini enggak ada satu orang pun yang bisa menang lawan kalian. Nah, la ghaliba, udah nggak ada yang bisa menang, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi tunjukkan, kita nih kuat, kita nih hebat. Nggak ada tuh mereka bisa menang. Ayo lanjutin, kita perang lawan Muhammad. Kemudian iblis mengatakan wa inni jarul lakum. Ya tentunya orang-orang kafir ini nggak tahu kalau ini iblis ya kawan, kalau ini setan. Mereka tahunya rupanya ini salah satu tokoh Jazirah Arab yang terkenal, saudara. Jangan lupa, iblis bisa menyerupai manusia ya kawan. Ya, jadi semangatlah orang-orang kafir Quraisy ini, saudara, dengan janji-janji tadi. Apalagi iblis ini kata Ibn Abbas bawa pasukan. Nah, jadi bawa pasukan itu berwujud manusia seolah-olah untuk memperkuat pasukan orang-orang kafir Quraisy. Makanya kafir Quraisy makin semangat, saudara. Kemudian falamma, dan ketika tara'atil fi'atani, begitu dua kelompok, maksudnya pasukan muslim dan pasukan kafir, pasukan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy. Tara'at, artinya tara'at itu mereka saling berhadapan, saling melihat satu sama lainnya, saudara. Nah, begitu sudah saling berhadapan, apa yang terjadi? Nakasa ala akibaihi. Ternyata iblis dan pasukannya tadi bubar, saudara, mabur dari medan tempur perang Badar, saudara. Dia lari, dia menghindar. Lalu apa yang terjadi? Allah ceritakan di dalam ayat ini, qal, iblis ini mengatakan, inni bari'um minkum. Aku ini melepaskan diri, nggak terlibat daripada kalian semua. Nah, ini tipu daya iblis begitu. Dia ngegoda, begitu udah jadi, dia bilang, Anda nggak terlibat. Zaman sekarang yang model begini banyak nggak? Pengikut iblis. Banyak ya model begini. Padahal dia yang nyuruh, begitu udah kejadian, gue nggak ikut. Ada yang model begitu. Ini kejadian, saudara. Iblis mengatakan, inni bari'um minkum. Ana melepaskan diri daripada kalian semua. Ana nggak terlibat. Ana nggak berani. Kenapa? Inni ara mala tarawna. Jadi kan orang-orang kafir Quraisy lihat ini pasukan berwujud manusia ini, padahal ada apa? Apa jawaban iblis di sini? Inni ara, aku melihat mala tarawna, yang kalian tidak lihat. Ada apa gerangan, saudara? Ternyata pasukan iblis tadi yang memang lagi memperkuat dari pasukan orang-orang kafir Quraisy, mereka melihat malaikat turun untuk memperkuat pasukan Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan inni ara mala tarawna. Ente enggak ngelihat malaikat turun, ana ngelihat malaikat turun. Nyari penyakit perang lawan malaikat. Bubar itu iblis memasukkannya, saudara. Orang kafir kan nggak ngelihat malaikat, iblis ngelihat nggak? Ngelihat. Makanya tadinya tuh iblis banget, begitu lihat malaikat turun, nggak bakal menang, mendingan kita bubar dah. Bubar itu iblis ya, Al-Quran menceritakan, saudara. Bubar itu iblis. Inni ara mala tarawna. Aku melihat yang kalian nggak lihat.
Aku lihat tuh malaikat pada turun memperkuat pasukan Nabi, saudara. Nah, kenapa Allah turunkan para malaikatnya? Karena Allah Maha tahu iblis lagi memperkuat pasukan musuh. Saudara, iblis ini ada di barisan pasukan musuh, bahkan bawa bala tentaranya untuk menghancurkan Nabi dan para sahabatnya. Saudara, maka itu Allah perkuat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ayyadan nabiyya wa ashaba. Allah perkuat nabinya dan para sahabatnya bijunudillahi subhanahu wa ta'ala, dengan tentara Allah, yaitu berupa malaikat, saudara. Nah, akhirnya yang menarik di sini apa kata iblis, saudara? Inni akhafullah. Aku ini takut kepada Allah. Iblis ngaku takut kepada Allah. Saudara, ini menarik. Iblis ngaku mereka takut kepada Allah. Enggak, mereka enggak berani. Bahkan mereka mengakui wallahu syadidul iqab. Allah itu maha pedih siksanya. Di sini yang ingin kita garis bawahi, saudara, kalau kita mempelajari konteks keimanan dalam Islam, maka ada 3 rukun agama yang harus kita pegang kuat dan tidak boleh kita pisah. Nah, ada 3 rukun agama. Apa itu rukun agama? Yang pertama, iman. Rukun agama yang kedua, Islam. Rukun agama yang ketiga, ihsan. 3 ini nggak boleh dipisah. Iman tanpa Islam, saudara, nggak sempurna. Islam tanpa iman nggak diterima. Islam dan iman tidak membuahkan ihsan juga sia-sia, saudara. Jadi dengan kekuatan iman mestinya orang didorong melaksanakan Islam. Dengan penegakan Islam maka akan melahirkan ihsan yang baik, saudara. Jadi iman itu, saudara, kalau kita bicara iman, itu kita berarti bicara tauhid, bicara akidah, itu penguatan keyakinan. Nah, kalau iman kuat, otomatis Islam tegak. Apa itu Islam? Nah, kita melaksanakan syariat, kita menegakkan sholat, kita puasa Ramadan, kita membayar zakat. Itu Islam, ya kawan. Jadi kalau iman kuat, Islam tegak, saudara. Nah, Islam nggak bakal tegak tanpa iman yang kuat. Tapi jangan lupa ada timbal balik, iman juga nggak bakal kuat kalau Islam nggak tegak. Dengan iman kita didorong menegakkan Islam. Dengan tegaknya Islam kita diperkuat imannya. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi nggak bisa berdiri sendiri, iman berdiri sendiri, Islam berdiri sendiri, enggak. Makanya disebut rukun. Rukun agama itu, agama yang hanif di sisi Allah adalah iman, Islam, ihsan. Hilang satu, nggak ada agama, saudara. Jadi yang disebut agama itu harus ada iman, harus ada Islam, harus ada ihsan. Satu saja hilang, gugur kita punya agama. Hati-hati, saudara. Nah, jadi kalau orang mengatakan dia beriman kepada Allah, dia beriman dengan rukun iman yang 6, saudara. Tapi dia menolak kewajiban sholat, dia menolak kewajiban puasa. Saya tanya, kafir tidak? Kafir kalau dia tolak, saudara. Kalau dia nggak sholat, dia dosa. Tapi kalau dia menolak kewajiban sholat, kafir. Jadi nggak ada artinya tuh dia teriak, dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Dia teriak amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Tapi begitu ditanya soal sholat, dia bilang sholat nggak perlu, sholat nggak wajib. Dia tolak kewajiban sholat, nggak ada artinya dia punya iman, ya ikhwan. Nah, jadi nggak ada, dia belum beragama Islam itu, ya ikhwan. Dia belum beragama. Walaupun dia sudah menyatakan amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya. Walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dia wajib menerima rukun iman dan dia juga wajib menerima rukun Islam. Enggak ada terima rukun iman doang terus disebut beragama. Enggak. Disebut beragama itu beragama Islam kalau dia menerima rukun iman dan menerima rukun Islam, sekaligus juga menerima rukun ihsan, saudara. Makanya kalau iman kuat, syariat tegak. Kalau syariat tegak, akhlaknya juga akan baik, ya kawan. Jadi akhlak itu cerminan.
Jadi kalau ada orang-orang yang teriak, yang penting kan kita ada orang nih nggak sholat, ditegor, dia bilang ya kan yang penting akhlak bagus. Dari mana akhlak bagus nggak sholat? Zaman sekarang begitu modelnya. Ada perempuan nggak pakai jilbab, saudara dinasehatin pakai jilbab dong. Jawabnya anak yang penting kan hati kita jilbabin. Hati dijilbabin bagaimana maksudnya? Yang penting kan hati kita bagus, hati kita indah, kita pakai jilbab. Pakai jilbab tuh wajib. Saudara, dari mana hati itu indah kalau syariat nggak dijalankan? Nggak ada ceritanya. Saudara, orang nggak sholat terus bicara akhlaknya baik. Orang nggak sholat ya akhlaknya jelek. Kira-kira jelas tidak? Makanya jangan dipisahkan antara iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita menyatakan iman kita kuat, kita melaksanakan syariat Islam juga kita laksanakan dengan baik, saudara. Tapi adab kita nggak ada, akhlak kita nggak ada. Berarti bohong iman kita kuat. Berarti bohong kalau Islam kita tegak. Karena kalau iman kuat, Islam tegak, niscaya akhlaknya pasti akan baik ya, ikhwan. Jadi tiga ini jangan dipisah. Itu cuman dalam pembelajaran aja, saudara. Kalau dalam pembelajaran, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kita pisah. Tapi dalam pengamalan, iman, Islam, ihsan menjadi satu kesatuan yang gak boleh dipisahkan. Satu Anda buang, bisa rusak yang lainnya ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kita introspeksi diri. Kalau kita merasa iman kita kuat, alhamdulillah, kita periksa sholat, puasa, syariat semua jalan, alhamdulillah. Begitu kita periksa adab, kita nggak punya adab, akhlak kurang, berarti ada nggak beres nih. Jangan-jangan imannya belum kuat, atau jangan-jangan sholatnya belum beres, saudara. Jadi kita periksa aja, kita periksa akhlak saya bagaimana. Oh, saya agak kurang akhlak nih. Ini masih suka riya, ujub, takabur. Oh, ini berarti ada yang belum beres nih. Mungkin imannya yang belum mantap, bisa juga syariat Islamnya yang belum sempurna. Introspeksi diri aja. Nah, kalau begitu perkuat iman, perbaiki syariat. Karena kalau iman kuat, syariat tegak, akhlaknya mesti baik ya, ikhwan. Kalau akhlak kita nggak baik, pasti ada nggak beres dalam diri kita. Kira-kira sampai di sini jelas ya. Jadi akhlak itu buahnya, simarnya, atau cerminan, saudara. Jadi kalau kita mau lihat diri kita tuh akhlak baik apa nggak baik, ya periksa imannya, periksa syariatnya, maka niscaya akan melahirkan akhlak yang baik. Kalau akhlaknya tidak baik, berarti ada yang nggak beres sama dia punya iman atau sama dia punya Islamnya. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang memiliki iman yang kuat, yang menegakkan syariat dan memiliki akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ya ikhwan. Sekarang kita bicara iman, Islam, ihsan. Kalau kita teliti dalam ayat-ayat Al-Quran, sejarah iblis, saudara, iblis punya iman. Kalau ditanya siapa Tuhannya, dia jawab Allah. Bahkan tadi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Iblis deklarasi takut kepada Allah, saudara. Dan iblis nggak pernah mempersekutukan Allah. Mana ada iblis menyembah berhala? Justru berhala diciptakan sama iblis untuk menyesatkan umat manusia, saudara. Jadi iblis ini, saudara, kalau bicara batas iman, dia punya iman kepada Allah, bukan tidak, saudara. Tapi begitu bicara batas Islam, sebelumnya mereka ibadah kepada Allah. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah, iblis ya kuat. Nah, jangan lupa tuh. Nah, jadi artinya kalau bicara Islam, sebelum iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggak mau sujud kepada Adam untuk mematuhi perintah Allah, iblis beribadah. Artinya imannya ada, Islamnya juga ada. Tapi begitu Allah perintahkan, saudara, di mana Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala Allah ceritakan, tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka sujud semua. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu menolak dan takabur, sombong. Saudara, udah gitu pakai berhujah lagi di hadapan Allah. Ana khairum minhu, ana lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu, kata iblis. Ana lebih baik daripada dia, daripada Adam. Allah di debat media, saudara. Jadi yang pertama kali menggunakan logika tuh iblis, ya Pak. Dia gunakan logika untuk menolak perintah Allah. Nah, zaman sekarang yang model begitu ada gak? Nah, dia mau nolak perintah Allah pakai logika-logika, ada gak? Banyak. Berarti turunan siapa tuh? Pengikut siapa tuh? Pengikut iblis. Sebelum dia lahir, iblis udah pakai tuh ilmu, saudara. Ana lebih bagus dari dia. Itu kan pakai ilmu namanya. Ana lebih bagus pakai dia, namanya ilmu konspirasi. Ilmu komparasi. Ilmu perbandingan. Ini Pak Damai ini orang hukum nih, pengacara, tahu tuh ilmu komparasi. Dibandingin, saudara. Ana diciptain dari api, dia diciptain dari tanah. Api lebih bagus dari tanah. Masa yang lebih bagus sujud sama yang nggak lebih bagus? Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu perbandingan, komparasi. Jadi profesor-profesor zaman sekarang belum lahir, iblis sudah pakai itu. Coba lihat, saudara. Artinya apa? Iblis ada iman, iblis ada Islam, tapi dia nggak punya adab. Dia nggak punya akhlak. Dengan siapa dia sedang berhadapan? Dengan Allah. Dengan siapa dia sedang bicara? Dengan Allah. Dia nggak punya adab, saudara. Padahal, saudara, iblis ini merasa seolah-olah dia nggak sujud kepada Adam itu merupakan kemurnian tauhid. Waduh. Kadang-kadang ada juga penceramah bilang iblis itu tauhidnya sempurna, nggak mau sujud kepada manusia. Waduh. Saudara, iblis nggak mau sujud kepada Adam bukan tauhidnya sempurna, karena sombong, karena takabur. Kalau tauhidnya sempurna, maka dia pasti akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, ya ikhwan. Allah suruh sujud kepada Adam, ya sujud. Nggak usah nanya kenapa mesti sujud ke manusia, karena Allah yang perintah. Kalau bukan Allah yang perintah, saudara, boleh dia tolak. Saya nggak mau sujud kepada manusia. Ini yang perintah siapa? Allah. Kalau udah Allah yang perintah, saudara, jangan pakai logika. Makanya mari kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diperintah oleh Allah, sembelih kau punya anak. Apa boleh pakai logika menolak? Gak ada. Sam'an wa ta'ah. Dengar perintah Allah, laksanakan Allah yang perintah. Ngapain lagi, saudara? Kalau kita pakai logika, masa sih anak disuruh sembelih? Masa sih bapak mesti bunuh anak? Pakai logika, nggak beres ini perintah, saudara. Tapi persoalannya, tauhidnya Nabi Ibrahim sempurna, saudara. Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara, begitu tinggi, saudara. Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya adalah ciptaan Allah. Anaknya adalah merupakan milik Allah. Kalau Allah minta anaknya, wajib dia berikan. Kalau Allah ingin matikan anaknya, itu hak Allah. Bagaimana cara Allah mematikan anaknya, itu juga merupakan hak Allah. Kalau Allah perintahkan dia untuk sembelih anaknya, wajib dia sembelih. Itu tauhid sempurna. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi jangan dibulak-balik, hati-hati tuh ya. Kadang-kadang orang liberal ngomong begitu, tauhid iblis itu tauhid sempurna. Enggak mau sujud kepada manusia. Pali lu bomenyan. Ya kan sepintas lalu kayak benar tauhidnya. Nah, sepintas lalu kan kayak benar itu, saudara. Enggak, justru tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Dia enggak mau nurut perintah Allah. Kalau udah Allah yang suruh, kerjain aja ya kawan. Kerjain, udah nggak usah banyak komentar ya kawan. Kayak sekarang nih ada yang protes-protes. Kenapa sih umat Islam itu kok sholatnya menghadap ke arah Ka'bah? Ka'bah kan batu. Berarti umat Islam sembah batu dong. Hati-hati ya kawan. Ini kadang-kadang ada misionaris di luar Islam menggoda umat Islam supaya murtad begitu. Kalian kan penyembah batu umat Islam. Kenapa ngadepnya ke Ka'bah? Jawabnya, saudara, kami nggak nyembah Ka'bah, kami nggak nyembah batu. Kami menghadap ke kiblat, ke Ka'bah karena diperintah Allah, titik. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Allah yang perintah, hadapkan wajahmu itu ke Masjidil Haram, titik. Kalau bukan Allah yang perintah, kita nggak bakal ngadap ke Ka'bah, saudara. Tapi karena Allah yang perintah, saya mau tanya, kalau Allah perintahkan kita ngadap yang listrik, ngadap mana kiblat kita? Yang listrik, Allah yang suruh. Kalau Allah perintahkan kita untuk ngadap, saudara, ke satu puun, ngadap mana kita punya sholat? Andai kata ada perintah ngadap pun jati, yang ngadap pun jati gitu.
Bukan karena pohon jatinya, bukan karena tiang listriknya, tapi karena perintah Allah. Jadi kita kiblat ke Ka'bah bukan karena batunya yang kita sembah, bukan karena bangunan Ka'bah ya, karena perintah Allah. Jadi kalau udah perintah Allah, udah nggak usah pakai diputer-puter sama logika, nggak usah. Nggak nyambung, nggak nyampe ya, Pak. Kayak tadi Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya, nggak nyampe pakai logika, saudara. Apalagi pakai logika zaman sekarang, melanggar HAM. Anak disembelih. Ayo saya tanya, melanggar HAM nggak? Melanggar HAM, saudara. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, saudara, untuk menghancurkan 300 patung sendirian. Kalau zaman sekarang, intoleransi. Radikal. Ekstrim. Tapi yang nyuruh siapa? Kalau yang suruh Allah, wajib tidak dilaksanakan. Selesai. Jadi iman umat Islam ini simpel, saudara. Jadi begini, ada hadis berbunyi ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Nah, mari kita lihat, Islam ini agama yang serba mudah ya, Pak. Akidahnya mudah, simpel akidah Islam. Bagaimana simpelnya akidah Islam? Baca aja surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa, satu. Simpel. Jadi nggak usah berpikiran kalau Allah tuh ada dua, ada tiga. Simpel. Justru kalau ada agama yang mengatakan Tuhan itu dua, tiga, itu ngejelimet nantinya. Nantinya kita mikir kalau Tuhan dua, ntar yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, bagaimana? Berkelahi dong tuh Tuhan. Ntar kalau Tuhan berkelahi, bagaimana? Waduh, gunung pada hancur deh. Ngejelimet, pusing pala kita mikirinnya, saudara. Tapi kalau dalam Islam, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, satu, tunggal, tidak berbilang, selesai. Mikirnya ngejelimet gak? Mudah. Akidah Islam tuh mudah. Ad-dinu yusrun. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, mengajukan permohonan. Simple. Apa saja yang kita mau minta kepada Allah. Selesai. Subhanallah. Islam yang ngajarin simple, saudara. Udah gitu Allah ingetin, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Subhanallah. Simple memahaminya. Oh, Allah itu Maha Esa, tempat bergantungnya para hambanya, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Simple umat Islam memahaminya. Coba kalau ada orang punya akidah Tuhan itu beranak, itu ngejelimet tuh, pala pusing. Tuh hamilnya berapa bulan ya? Terus yang hamilin siapa yang hamilin? Terus nanti beranaknya bidannya siapa itu? Tuh beranaknya bagaimana? Apa dunia ini pecah tuh Tuhan beranak? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita bilang Tuhan beranak, Tuhan itu jadi ngejelimet di benak kita. Saya tanya, ngejelimet gak? Tapi kalau katakan Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, selesai. Simpel gak akidah Islam? Ad-dinu yusrun ya kawan. Agama mudah. Jadi urusan akidahnya aja Islam mudah ya kawan. Urusan syariatnya begitu juga mudah. Mudah. Sholat kita dikasih 5 waktu. Coba kalau dikasih 50 waktu seperti yang Nabi mau terima di Isra Mi'raj. Kira-kira kalau 50 waktu bagaimana sekarang, saudara? Gempor kita sholat. 50 waktu, jangan kata yang 50, yang 5 aja banyak yang ninggalin. Nah berarti saya tanya, berarti 5 waktu itu mudah tidak? Mudah, 5 waktu itu Allah kasih mudah. Coba kalau 50 waktu, saudara. Subhanallah. Udah gitu apa? Sholat. Kalau nggak bisa diri, boleh sholat duduk. Nggak bisa duduk, boleh sholat rebahan. Nggak bisa sholat rebahan, boleh sholat pakai isyarat, saudara. Mau isyarat badan, mau isyarat mata, saudara. Nggak bisa juga, boleh pakai isyarat hati. Pakai hati nggak bisa juga, ya kita kuburin rame-rame. Udah mati dah tuh, saudara. Kita sholatin. Kira-kira saya tanya sekali lagi, Islam mudah tidak? Mudah, simple, nggak ngeperatin. Oh puasa 30 hari bagaimana Habib tuh berat, siapa bilang berat? Kita puasa nggak disuruh berhaus-hausan, nggak disuruh berlapar-laparan. Makanya kita disuruh sahur, saudara. Terus ada yang bilang, saya haus Habib, kenapa nggak sahur? Nah lu yang keblek nggak sahur. Sahur kan Nabi suruh sahur. Bahkan Nabi mengajarkan akhirkan sahur ya. Sahurnya jangan jam 10 malam. Jam 10 malam itu bukan sahur, mindo ente. Sahur setengah jam sebelum subuh, paling nggak 1 jam sebelum subuh, saudara.
Kita sahur supaya apa? Supaya siang nggak kelaparan, supaya siang nih nggak kehausan. Dan begitu adzan langsung disuruh buka, jangan pakai ditunda-tunda. Ada nunggu gelap lah, nggak usah pakai nunggu gelap, nunggu isya mau ngapain? Adzan buka puasa selesai. Karena kita puasa bukan disuruh berlapar-laparan, berhaus-hausan, bukan saudara, simple. Oh zakat bagaimana? Zakat simple 2,5%. Ente pajak kena 15%. Ayo saya tanya, pajak berapa? Pajak PPN berapa sekarang PPN? 10 apa 12? 11%. 4 kali lipat pajak. Allah kasih ini apa namanya zakat harta kita berapa? 2,5%. Saudara, mudah pajak malah kalau pajak perusahaan ada yang 35%. Saudara, diperas lewat pajak. Nah sekarang apa yang nggak ada PPN? Beli sendal, beli bakyak kena PPN. Coba lihat dikit lagi ente masuk MCK kena PPN semua ente. Astagfirullahaladzim, pajak di mana-mana dipajakin, betul? Betul. Nah jadi kalau kita bandingkan pajak yang 10%, 25%, 35%, saudara. Terus kita lihat zakat 2,5%, simpel gak? Mudah gak? Ringan gak? Subhanallah, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Agama ini mudah, jangan dianggap berat. Dan jangan diberat-beratin, jangan. Saudara, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, kata Nabi 3 kali. Celaka binasa orang-orang yang suka memperberat diri dalam ibadah, saudara. Diberatin dirinya ibadah. Hati-hati, jangan. Yang mampu aja kita lakukan ya, kawan. Yang kira-kira bisa rutin kita lakukan, bisa seterusnya tidak putus, itu yang kita lakukan. Lakukan yang nyaman kita kerjakan. Jangan memberatkan diri, jangan ya, kawan. Jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada kita, saudara. Boleh kita kerjakan itu semua sunnah, tapi jangan merepotkan diri. Kira-kira jelas tidak? Berarti agama mudah tidak? Saya tambah lagi. Salah satu agama mudah lagi, saudara. Dulu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu dapat syariat banyak yang berat, saudara. Satu, saudara. Di umat sebelum umat Nabi Muhammad dulu, saudara, kalau pakaian kita kena najis, saudara, itu mesti digunting, dibuang. Sedangkan zaman Nabi Muhammad, apa perlu digunting, dibuang? Enggak, dicuci. Jangan kata najis yang sedang atau ringan atau sedang. Najis yang mughalladhah aja yang berat, bisa gak dicuci? Bisa. Subhanallah, ringan gak? Ya ahlan wa sahlan, selamat datang. Dr. Egy Sujana, silakan langsung duduk, Bang Egy. Saya singkat best, Bang Egy Sujana, the best. Amin, kita doain biar panjang umur, selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan barusan jelas tidak? Saya tambah lagi, dulu di umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau istri lagi haid nggak boleh lalu lalang dalam rumah. Nggak boleh nemenin makan di meja makan sama suaminya. Nggak boleh sekamar. Nggak boleh masak ya ikhwan. Jadi setiap rumah ada penjara buat istri yang lagi haid. Jadi istri yang lagi haid, anak perempuan yang lagi haid, semua di penjara ya ikhwan. Nah sementara di zaman syariat Nabi Muhammad ada begitu? Enggak. Istri yang lagi haid, saudara, boleh masakin kita, boleh ngelayanin kita, boleh dia makan bersama kita, boleh duduk ngobrol sama kita. Tidur sampai tempat tidur masih boleh, saudara. Yang nggak boleh melakukan hubungan intim. Itu aja. Selain itu boleh. Berarti syariat Nabi Muhammad ringan tidak? Mudah tidak? Ada lagi di syariat sebelum Nabi Muhammad, kalau orang melakukan dosa besar, taubatnya harus bunuh diri, saudara. Nah, bayangin dah kalau sekarang disuruh bunuh diri, bagaimana tuh ya, kawan? Suruh bunuh diri. Bunuh diri itu sebagai bukti taubat, saudara. Tapi di syariat Nabi Muhammad justru bunuh diri dosa besar, saudara. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apakah itu dosa setinggi gunung, seluas lautan, saudara, tetap Allah bukakan pintu taubat. Enggak perlu bunuh diri. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, sesali perbuatan dosanya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Subhanallah. Berarti syariat Islam mudah tidak? Indah tidak? Indah. Dan ada lagi yang gawat. Dulu syariat sebelum syariat Nabi Muhammad,
Itu ada umat kalau dia berbuat dosa sepanjang hari, besok paginya depan pintunya ditulis dia punya dosa semua ya. Ada malaikat yang Allah tugaskan nulis dosa dia. Hari ini dosanya ini, kafarohnya ini. Hari ini dosanya ini begini. Apa aja dosa dia semua ditulis. Itu kalau sekarang kejadian begitu, semua orang bangun pagi semua tuh. Sebelum dibaca tetangga, dia bangun, dia ngapus dulu, saudara. Astagfirullahaladzim. Sekarang ada gak begitu? Nggak ada, saudara. Umat Nabi Muhammad, saudara, dosanya enggak ditulis di pintu kita. Ya, ada malaikat raqib atid, saudara, yang menulis semua amal perbuatan kita, saudara. Tapi apa-apa yang ditulis itu, saudara, enggak dipamerkan depan pintu rumah kita. Alhamdulillah. Nah, sekarang kesimpulan, kalau saya bacakan lebih banyak lagi, Anda bisa baca buku Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Satu kitab yang ditulis oleh saya punya guru, Sayyidul Imam Al-Muhaddits Al-Alim Al-Allamah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi. Jadi itu fotonya yang ada di sebelah sana, itu yang paling besar, itu saya punya guru. Jadi beliau menulis sebuah kitab judulnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Kekhususan, keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Dirincikan satu persatu. Termasuk yang saya sampaikan tadi, masih banyak lagi. Saudara, di sana apa saja keistimewaan umat Nabi Muhammad? Yang kesimpulannya pada hari ini saya hanya ingin menyebutkan, jadi kalau Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, bukan sembarang mudah, akidahnya mudah, syariatnya mudah, saudara, amaliyahnya juga mudah, semua Allah kasih aneka ragam kemudahan. Alhamdulillah. Makanya berdasarkan hadis ini juga ad-dinu yusrun, kita dianjurkan kalau sedang mendapatkan rukhsah, amalkan itu rukhsah. Jangan gak damai, kita lagi musafir nih, saudara. Nah, ada yang nanya, mana lebih afdol? Sholatnya zuhurnya 4 rakaat pada waktunya, sholat asar 4 rakaat pada waktunya, atau di jamak qashar saja? Maka jawabnya yang afdol jamak qashar, saudara. Kenapa? Karena agama ini mudah. Kalau Allah lagi kasih kemudahan, amalkan itu kemudahan. Jangan dibuang, saudara. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu sekalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu sekalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang hambanya itu dengan hal-hal yang di luar daripada kemampuannya. Semua Allah berikan beban sesuai wus'aha, sesuai dengan kemampuannya, saudara. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi agama kita ini mudah, simple, yuk kita amalkan, insya Allah. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kembali kepada tipu daya setan yang tadi sudah kita kupas, saudara. Jadi hati-hatilah dengan tipu daya setan. Setan itu menggoda anak Adam untuk musyrik. Begitu udah musyrik, sembah berhala, dia lari, saudara. Ya Allah, ini bari minhu, anak enggak terlibat dari dia nih, ya Allah. Anda enggak terlibat. Aku tahu engkau Maha Esa. Engkau enggak dipersekutukan oleh suatu apapun. Jadi habis dia sesatin manusia, dia lari, saudara. Jadi orang Betawi bilang disukurin sama dia. Dia yang jorokin, dia yang syukurin, kan kurang ajar. Kurang ajar gak tuh setan? Kurang ajar gak? Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu, saudara, musuh yang nyata bagi kita. Nah, makanya jangan mau kita ditipu oleh iblis. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membentengi diri kita. Jangan mau ditipu, jangan kemaksiatan, kemunkaran dipandang nih bagus, nih enak, bohong itu semua ya kawan. Kemunkaran, kejahatan apa yang dilarang oleh agama, itu akan mengantarkan kepada kehancuran kehidupan kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Lakukan saja yang baik. Anda segerakanlah sholat 5 waktu, niscaya Allah akan segerakan segala kebutuhan Anda. Tapi kalau sholat 5 waktunya lelet, lambat, ada yang nanya, Habib gimana sini? Apa namanya, saya punya utang lama bisa kebayarnya, atau orang lain utang saya juga lama juga bayarnya. Ya tanya aja, lihat dirinya, ente punya sholat bagaimana? Ya sholat udah akhir waktu baru sholat, ya tungguin aja bayar utangnya akhir waktu juga. Nah, mau semuanya disegerakan oleh Allah? Betul? Mau urusan kita diurus oleh Allah semuanya? Betul? Nah, urus urusan kewajiban kita kepada Allah dengan baik ya kawan. Segerakan, lakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, insya Allah semua urusan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi sekali lagi yang kita koreksi tadi bahwa dalam surat Al-Anfal ayat 48 iblis mengatakan inni bari'um minkum, yaitu aku ini melepaskan diri daripada kalian semua. Kenapa iblis mengatakan inni ara ma la taruna? Karena aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Nah, karena kemarin di catatan ditulis inni bari'um minhu. Nah, yang betul inni bari'um minkum, bukan minhu. Kalau minhu darinya, kalau minkum dari kalian semua. Nah, tolong kalau nanti ada apa sajalah, kita punya catatan, kita punya buku yang salah-salah kutip, segera perbaiki. Apalagi mushaf Quran. Kalau mushaf Quran yang beredar ada salah cetak, buru-buru laporkan ke Kementerian Agama. Di sana ada direktorat khusus tentang pentashih Al-Quran. Kenapa kita laporkan ke sana? Karena dari sana yang akan bisa buat instruksi resmi. Jadi Kementerian Agama di bidang tersebut akan membuat pengumuman secara nasional. Awas, bahwa mushaf Al-Quran cetakan penerbit anu tahun sekian itu ada salah cetak di halaman sekian, atau surat anu ayat sekian. Tapi kalau kita nggak lapor, yang nggak ada pengumuman, saudara. Kalau kita nggak lapor, nanti penerbit itu terus-menerus membiarkan dia punya kesalahan cetak beredar di tengah masyarakat. Sebab kalau kita lapor, nanti dari Kementerian Agama akan tegur penerbitnya, dan penerbitnya wajib dia tarik itu dari toko-toko, mesti ditarik lagi ya, kawan. Dia harus perbaiki. Nah, maka itu sekali lagi, kalau Anda menemukan salah cetak, jangan langsung, wah ini palsu. Belum tentu dia palsu, bisa jadi dia salah cetak. Salah cetak, laporin, ada prosedurnya. Laporkan ke direktorat yang terkait di Kementerian Agama. Nanti direktorat tersebut yang akan memberi peringatan kepada penerbitnya. Penerbitnya dia mesti tarik dari pasar semua. Mau berapa juta eksemplar dia mesti tarik. Nah itu aturan. Maka itu jangan biarkan kalau ada yang salah-salah cetak seperti itu. Insya Allah. Nah itu saja apa pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.